Apa yang salah? Katakan sekarang ada 18 partai politik mengajukan calon presiden, toh di putaran 2 cuma 2. Tetap aja intinya kan 2. Daripada sekarang 3, tetap aja 2. Yang mending aja 18 sekalian, tetap 2, punya pilihan yang banyak. Apa yang keliru gitu loh dari pandangan-pandangan sederhana ini? Sehingga setidak-tidaknya kelompok buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja itu punyalah calonnya. Kami menginginkan calon presiden alternatif. Makanya di Rakernas, salah satu presiden alternatif muncullah nama Najwa Shihab. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang menggema, seakan kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu irama kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintamu yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama, detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Partai Buruh akan total nih. Kita mempersiapkan mogok nasional terhadap 4 hal ini. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian presidensial threshold, parliamentary threshold, karena 30 kursi kita hilang gara-gara nggak mencapai angka parliamentary threshold, dan yang keempat adalah Undang-Undang Kesehatan. Nah, itulah Partai Buruh kemudian meminta bantuan Bang Ferry, Bang Algif, dan kawan-kawan semua di tim kuasa hukum untuk kembali yang ke-31 ya, saya baru tahu juga. Yang ke-31 kita mengambil inisiatif presidensial threshold. Selain kajian hukum tadi, saya ingin menambahkan apa yang membedakan, pakai aksi. Dah, itu aja titik. Aksi ini akan terus bergulir. Dan selain aksi, kami akan kampanye internasional. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, karena saya ILO governing body, salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya saya berhasil meyakinkan ILO melalui Konfederasi Serikat Buruh Sedunia ITUC bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan melanggar konvensi ILO, dan itu akan ada namanya direct contact mission. Direct contact mission itu yang dibentuk oleh Dirjen ILO. Dirjen ILO kan pemimpin tertingginya ILO. Dia akan memeriksa Undang-Undang Cipta Kerja. Memang nggak akan bisa pemerintah dipaksa untuk merubah, tapi akan diadakan kampanye-kampanye internasional. Misal blokade perdagangan. Dan kami sudah bersepakat di ITUC untuk melakukan di semua KBRI aksi besar-besaran untuk menekan pemerintah Indonesia menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dibawa ke dunia Indonesia, saya dibilang anti nasionalisme. Saya bilang mana yang lebih nasionalisme? Orang yang memperbudak dengan sistem outsourcing dengan kelompok buruh yang ingin berjuang tidak ada perbudakan. Itu kan nasionalisme, hanya mainan retorika. Nah, dalam kasus presidensial threshold 20%, kita akan kampanyekan juga bahwa tidak ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi terpimpin ada, tapi demokrasi terpimpin.
kalau saya nggak salah Timor Leste penduduknya sekitar 60 jutaan. Calon Perdana Menterinya yang kemarin itu yang Sanana menang sampai 60 orang. Macron di Prancis, saya dapat kabar dari kawan Prancis waktu sidang ILO beberapa waktu yang lalu sebelum Macron maju, dia partai kecil, dia keluar dari Partai Sosialis. Partai Sosialis itu kan partainya buruh di Prancis. Mereka kesel, kok pemimpinnya gini-gini aja. Misal di Depok lah, begitu Kaisang muncul, panik orang kan, karena pemimpinnya begini-begini aja. Begitu padahal kita belum tentu Kaisang itu bagus atau tidak, teruji atau tidak. Yang penting orang maunya berubah, kan begitu. Kan yang terpikir orang begitu. Nah Macron waktu itu orang kesel, walaupun buruh itu pendukung sekutu utamanya Partai Sosialis, kesel aja. Kok begini-gini aja Prancis, demo-demo bahkan pensiun dirubah-rubah oleh Partai Sosialis yang menyetujui perubahan jaminan sosial. Itu prinsip benar kalau di Eropa kan. Nah akhirnya Macron maju dulu calon presiden, menang, dia bentuk partai kecil, partai kecilnya begitu masuk pemilihan legislatif menang jadi partai besar. Nggak ada yang salah kan? Apa yang salah? Katakan sekarang ada 18 partai politik mengajukan calon presiden, toh di putaran 2 cuma 2. Tetap aja intinya kan 2. Daripada sekarang 3, tetap aja 2. Yang mending aja 18 sekalian, tetap 2, punya pilihan yang banyak. Apa yang keliru gitu loh dari pandangan-pandangan sederhana ini. Sehingga setidak-tidaknya kelompok buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja itu punyalah calonnya. Kami menginginkan calon presiden alternatif, makanya di Rakernas salah satu presiden alternatif muncullah nama Najwa Shihab. Saya aja nggak tahu, itu muncul dari beberapa daerah, dari beberapa provinsi, kabupaten, kota. Artinya kan ada di daerah, dan itu bukan di Pulau Jawa lagi. Itu berarti kan pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur yang merasa mereka diperlakukan adil. Muncullah nama Najwa Shihab. Ini kan sama waktu kayak kasus Chili. Beatriz González itu kayak model Najwa Shihab. Dia jurnalis, partai buruhnya dipimpin oleh Boris kan, yang memimpin demonstrasi mahasiswa miskin pada waktu itu. Mereka bikin partainya akhirnya berpendapat jangan ketua umum partainya. Dia pilihlah Beatriz González bagi calon presiden karena nggak ada presidensial threshold. Menang, tapi nomor 2. Menang nomor 2 Beatriz González kayak model-model Najwa Shihab itu. Tapi begitu dia jurnalis, pintar, cerdas, cantik juga. Itu kadang-kadang kan cantik menjadi sesuatu daya tarik juga. Ada orang cantik mau berpolitik, kan jarang-jarang orang cantik. Kalau orang berdandan berpolitik banyak, ya kan? Nah akhirnya kalah nomor 2. Tapi pemilu berikutnya maju. Memang Beatriz sudah nggak mau maju lagi. Majulah ketua umum Boris, menang sekarang. Jadi proses-proses yang terbuka, proses-proses yang demokratis memberikan ruang orang-orang baik sesuai kepentingan kebutuhannya itu muncul. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.